Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan ya, karena banyak sekali pertanyaannya yang masuk kepada saya tentang kritik. Apa kritiknya? Ya, karena saya ini kan seolah-olah bilang kemitraan lebih bagus dari mandiri. Nah, jadi jangan mau mandiri, seolah-olah kayak gitu, tapi nggak seperti itu sebenarnya. Dan saya selalu menanamkan kepada Anda, kalau Anda itu belum mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang ayam broiler, alangkah lebih baiknya Anda ikut kemitraan ayam broiler. Kalau Anda ada modal, tapi ya kalau nggak ada modal ya bolehlah beternak mandiri 100-200 ekor ya. Nah, kalau Anda punya modal, bisa bikin kandang yang besar, ya saya sarankan lebih baik kemitraan, karena tingkat kerugian bisa diminimalisir. Nah, kenapa begitu? Sekarang saya contohkan, Anda 2 orang beternak, 1 mandiri, 1 kemitraan ayam broiler. Nah, ketika sama-sama mengalami kerugian, pihak kemitraan itu masih bisa mempertimbangkan, oh ini peternaknya ganti rugi atau enggak karena kena wabah atau segala macam. Ataupun walaupun ganti rugi ya, walaupun ganti rugi di kemitraan ayam broiler nih, misalnya rugi 20 juta rupiah, itu kerugiannya bisa diangsur. Maksudnya begini, rugi 20 juta rupiah, per depan dapat misalnya 50 juta rupiah. Nah, nggak langsung dibayar lunas, tapi itu dipotong 10% untuk pembayaran hutang. Beda cerita ketika Anda ikut mandiri, Anda pelihara ayam misalnya 1000 ekor. Ketika rugi, ya nggak ada yang menolong Anda. Itu hanya tergantung dari kekuatan modal Anda. Nah, jadi itulah kenapa saya memilih kemitraan ayam broiler dibandingkan mandiri. Nah, terus ada yang bilang kayak gini, waduh bang, saya panen kemitraan nggak pernah untung. Nah, di sini salahnya. Jadi logikanya kayak gini, nggak mungkin Anda nggak dapat untung kalau ayam yang Anda pelihara itu sehat dan gemuk-gemuk ya. Nah, mungkin ayam Anda itu sakit dan tidak menghasilkan. Jadi kemungkinan Anda ini ya nggak dapat untung, tapi menyalahkan dari sistem itu. Padahal Anda sudah baca kontraknya dan Anda tanda tangani dan Anda setuju. Seharusnya Anda pikirkan dari awal masuk kalau memang merugikan kontraknya. Itu kan sebelum Anda bergabung di suatu PT kemitraan ayam broiler, itu kan Anda disodorin sebuah kontrak. Nah, di situ Anda bisa analisa. Apalagi kalau PT-nya sudah lama berdiri ya, dan Anda bilang nggak pernah untung. Jadi, kalau orang lain bisa untung lah, kenapa Anda nggak untung-untung? Berarti ada yang salah dari manajemen pemeliharaan ayam broiler Anda. Hati-hati. Bagi yang punya kandang ayam broiler nggak pernah untung, coba perhatikan, orangnya pasti jarang ke kandang. Jadi kadangan itu membuka celah bagi anak kandang untuk maling, pakan itu dicuri atau ayam itu dicuri. Jadi wajar nggak dapat untung ya. Terus ada yang bilang lagi, wah kontraknya murah kok, cuma 19.000, 18.000 per kilo. Nah, di dalam kemitraan ayam broiler bukan sekedar harga, ada IP, ada target yang harus Anda capai untuk memperoleh keuntungan. Misalnya IP Anda harus di atas 250, minimal 245. Itu Anda mau mendapatkan bonus sekitar 300 rupiah misalnya per kilo. Anda dapat 8 ton ya, tinggal Anda kalikan. Dan satu lagi di kemitraan ayam broiler, ketika Anda ingin bergabung, pastikan PT yang Anda pilih itu sesuai dengan kepribadian Anda atau wacana Anda ya. Maksud saya seperti ini, ada PT yang terlalu santai, nggak perlu laporan-laporan setiap hari. Ada PT yang setiap hari harus laporan. Jadi kalau nggak laporan kena marah sama adminnya ya. Jadi ketika Anda masuk PT, sesuaikan dengan kepribadian Anda ya. Jadi jangan Anda pilih PT sekedar untuk masuk saja, ikut-ikutan orang, padahal itu tidak sesuai dengan skill Anda. Nah, ini bahaya. Ini yang banyak menyebabkan kejadian merugi. Nah, bagi yang punya modal gimana bang? Saya mau buka mitra. Ya silahkan, lebih bagus. Sistemnya gini, mana lebih banyak untungnya jualan? Ada orang 2 jualan, tentu tuh untungnya dibagi 2. Kalau Anda sendirian jualan ya Anda yang besar untung ya.
Jadi ketika Anda sudah fokus, saya ingin mandiri beternak ayam broilernya ini, jadi pastikan dulu skill penjualan ayam Anda itu pasti. Kalau sekedar menjual bisa. Masalahnya di sini persaingan harga. Apa Anda bisa bersaing dengan PT ayam broiler? Ketika ayam turun jadi 15.000, siapa yang mau nalangin modal? Nah, kecuali Anda paham kapan bulan-bulan ayam broiler itu naik harganya dan saatnya Anda peternak. Nah, di sini kekurangan peternak ayam mandiri. Karena harga ayam itu fluktuatif. Sedangkan harga pakan dan harga DOC itu selalu naik. Beda dengan kemitraan ayam broiler, harga sudah ditentukan. Ketika harga turun, kami tetap mendapatkan harga kontrak. Ketika harga naik, kami mendapatkan bonus pasar. Nah, jadi seperti itulah penjelasan saya tentang kemitraan ayam broiler itu rugi atau tidak. Nah, silakan Anda analisa sendiri dan Anda pilih PT yang sesuai bagi Anda. Dan selanjutnya, Anda nggak bisa bertanya kepada saya tentang seperti ini misalnya. Bang, PT yang bagus apa? Nggak bisa itu dijawab. Karena saya berada di wilayah Sumatera Selatan, Anda di wilayah mana, jadi PT itu beda-beda setiap daerah. Saran saya datangi peternakan yang di sekitar daerah Anda dan Anda bertanya. Nggak apa-apa, orangnya ramah-ramah kok, asalkan Anda sopan ya. Jadi sekian dulu dari saya, dari channel Beternak Ayam Broiler. Apabila Anda merasa video saya ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Saya ada hanya niat berbagi, tidak ada niat untuk menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.